Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suaranya dulu ya kak, apakah sudah jelas suaranya atau belum? Ya, nggih Pak Munir. Tes suaranya sudah masuk apa belum ya? Halo, suaranya sudah jelas? Ya, Bapak Komandan Zainal Effendi, semangat pagi, yes. Hilang-hilang. Suaranya hilang-hilang atau putus-putus atau gimana ya Pak? Suaranya keras sedikit, nggih, siap. Ya, gimana? Sudah tidak putus-putus lagi suaranya? Ini kalau malam di sini sinyalnya agak susah, jadinya nanti mohon maaf kalau sedikit terganggu dengan gangguan sinyal. Ini bagaimana ya, suaranya sudah jelas atau belum? Tadi sudah coba masuk tapi suaranya belum kedetek, gambarnya tidak ada hitam, jadi saya keluar lagi. Ini coba lagi, apakah gambarnya sudah bagus, suaranya juga sudah bagus? Ya, salam kenal Kak Isnawati dari Sabang, Aceh nggih. Monggo downline-downline-nya dicolek dulu biar kita bisa belajar bareng di sini. Suaranya sudah bagus nggih? Sudah jelas, tidak putus-putus lagi. Nggih, semangat pagi juga Mbak Ati Khairiyah dari Melongo. Nah, ya Pak Edi, salam kenal juga dari Klaten. Mbak Dita, semangat pagi juga dari Jawa Tengah. Mbak Isti Baroka, semangat pagi juga dari Kendal ya Mbak. Ya, Mbak Rosa Linawati, salam kenal juga dari Lampung ya. Suaranya kecil ya. Ya, saya keraskan. Ya, Mbak Sulis Nasa Jember, Malaysia ya Mbak. Salam kenal juga. Suaranya agak kenceng dikit suaranya. Ya Mbak, siap saya kencengkan suaranya. Mbak Dita Farah, Mbak Ika Mira Septiana, salam kenal juga dari Bantul ya Mbak. Mbak Nita Eka, semangat pagi juga, salam kenal dari Sukoharjo.
Mbak Septia Supiati. Waalaikumsalam. Blitar hadir nggih. Nggih, Mbak Indah. Waalaikumsalam, semangat pagi. Ini downline tercinta ini. Mbak Emi, stokis NASA. Mbak Melani, semangat pagi juga dari Jepara ya Mbak. Downline tercinta juga. Bapak Heri Haryanto. Waalaikumsalam, semangat pagi dari Kendal. Mbak Emi stokis dari Mamuju ya. Oh iya, Pak Komandan siap. Semangat biar keras suaranya. Nggih, siap Pak. Pak Rudianto dari Semarang ya, salam kenal juga. Monggo downline-nya dicolek terlebih dahulu sebelum kita mulai nggih. Malam minggu kita sharing-sharing bareng. Kak Hinan Probolinggo ya. Salam kenal Kak Hinan. Maksudnya kurang dengke. Ini sudah Mbak di sini. Oh, nggih. Mbak Triwahyuni, waalaikumsalam, semangat pagi juga, salam kenal Mbak Triwahyuni. Mbak Nora, salam kenal juga di Magelang ya. Mbak Warkati, nggih, semangat pagi dari Kendal. Mbak Siti Khomsatun, waalaikumsalam, salam kenal juga Mbak. Monggo, downline-nya dicolek-colek dulu sebelum kita mulai nggih. Bapak Komandan ini nunggu viewernya berapa dulu baru kita mulai. Pak Endri, nggih, selamat pagi Mbak. Pak Endri kok salam kenal, udah kenal ya Pak. Mbak Nur Elvis, semangat pagi Mbak. Bapak Komandan. Pak Olanto Superjon, ya. Mbak Ayu Dewartinasa dari Jepara, salam kenal juga Mbak. Nah, monggo, downline-nya dicolek dulu. Nggih, semangat pagi, salam kenal dari California, nggih. Mbak Robi Aladawiyah, waalaikumsalam, semangat pagi juga dari Kendal. Nggih, siap Bapak Komandan, saya mulai. Mbak Trisanti dari Blitar, nggih, salam kenal nggih. Bapak Rianto, Agronasa, semangat pagi dari Blitar juga. Ini maaf nggih, kamera depannya kurang bagus jadi gambarnya agak hitam. Kak Sania Nasa Jepara, semangat pagi, salam kenal dari Jepara. Nggih, salam kenal juga Mbak. Kak Awal-wal, salam kenal dari Grogot Kaltim, nggih. Salam kenal juga. Sambil mencolek downline-nya. Monggo dicolek dulu downline-nya. Mbak Winarsih Diamond, nggih, semangat pagi Mbak Yeni. Ya, semangat pagi juga Mbak Winarsih. Mas Dodi,
semangat pagi Mbak, izin belajar bersama. Nggih, siap. Mbak Eni Rosita, semangat pagi, Pringsewu Lampung ya. Mbak Kartik Singgit, semangat pagi, salam kenal Kak Kulon Progo. Ya, salam kenal juga Kak Kartik Singgit. Neng Amalia, salam kenal dari Jepara ya. Nggih, salam kenal juga. Anissa Nasa Kendal, semangat pagi, salam kenal. Nggih. Mbak Juan Hendy, semangat pagi, salam kenal Mbak. Nggih. Salam kenal juga. Mbak Ami Stokis Nasa dari Taiwan hadir nggih. Salam kenal juga Mbak yang di Taiwan. Mbak Nia Kania, semangat pagi yes. Bapak Komandan, ini saya mulai. Atau nunggu yang nonton berapa dulu? Kak Syihapati, semangat pagi, Pati hadir, salam kenal nggih, salam kenal juga. Ya, monggo downline-nya dicolek-colek dulu nggih sebelum dimulai. Kak Sukaidah Nasapati. Ya, salam kenal Kak dari Pati hadir. Salam kenal juga. Dia Wulandari, semangat pagi Mbak. Salam kenal dari Sragen. Ya, salam kenal juga. Mbak Po, salam kenal nggih dari Lampung. Mbak Anissa Kumaira, semangat pagi. Yes. Oke, soalnya kencengin dikit nggih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Yeni Rosita, biasa dipanggil Yeni atau Yeni Ros. Saya dari Jepara. Salam kenal untuk semuanya, saya dari Jepara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada upline tercinta saya, Mbak Umi Halimatul Latifah atau Mbak Iva, yang sudah mengenalkan saya dengan bisnis NASA. Salam hormat saya juga kepada Ibu Komandan NJBS, Bu Bella Rustini, yang selalu support, dukung, bimbing saya, dan semuanya. Terima kasih Bu Komandan. Kemudian salam hormat saya kepada Bapak Komandan Zainal Effendi, Bapak Komandan Hirman Santoso, kepada Bapak Komandan Munir Hedi Murtana, dan serta guru-guru besar Bapak Sindu Sugito, Pak Ardi Nugroho, Pak Musanto Ali, dan Pak Agung. Salam hormat saya kepada semuanya. Dan juga segenap tim FKS yang sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk berbagi dan juga belajar bareng di sini. Ya, kami ucapkan saya emas banget bisa berbagi dan belajar di sini. Jadi malam ini saya akan berbagi pengalaman saya yang dulunya cari Sunpro, sekarang jadi banjir orderan. Jadi waktu itu saya kena cacar. Itu full wajah, full tangan, full badan, semuanya. Dan dikasih resep dari dokter itu kan dikasih salep. Tapi kulit saya dikasih salep itu rasanya perih, panas. Jadi saya nggak pakai. Dan bekasnya itu lama keringnya dan
bekas hitamnya itu lama juga hilangnya. Setelah beberapa minggu atau beberapa hari lah, ada 1 bulan setelah saya cacar itu, saya baru berani keluar ketemu sama teman-teman itu pakai masker yang kelihatan cuma mata dan matanya cuma pakai kacamata. Jadi memang saya sebisa mungkin untuk menutupinya gitu loh. Tapi teman-teman pada tahu, pada tanya kenapa seperti itu. Akhirnya banyak teman yang ngasih ini pakai produk apa seperti itu biar cepat hilangnya. Kebanyakan pakai produk yang kayak krim, kayak salep kayak gitu. Tapi saya nggak berani coba-coba memang karena yang resep dari dokter saja yang saya pakai itu perih, panas, apalagi yang ditawarkan teman-teman itu bukan produk yang bahasanya terkenal atau bermerek kan kayak gitu. Terus ada salah satu teman saya yang ngasih ini masukan buat saya untuk pakai propolis waktu itu. Jadi teman saya itu sudah memakai pasta gigi NASA, sudah pakai propolis itu tadi, Sunpro itu ya. Terus cerita sama saya itu pakai pasta gigi itu yang harganya mahal 20.000. Memang hasilnya beda dengan yang biasa. Dulu cerita seperti itu. Jadi saya kenapa nggak coba propolis saja gitu. Di rumahnya ada itu stok propolis, tapi memang pas saya cacar itu stoknya tinggal sedikit. Dan dulunya teman saya itu belinya di Solo. Terus saya dikasih tahu coba cari propolis gitu. Saya cari propolis karena saya tahu itu obat ya, saya carinya di apotek ya. Saya cari di apotek, ketemunya propolis yang warnanya putih. Kemudian saya fotokan ke teman saya. Karena teman saya kan bilangnya harganya 125. Terus saya dapat itu harganya 85.000. Kan jauh perbedaannya. Terus saya bilang ke teman saya fotokan ini propolis saya sudah dapat seperti itu. Tapi difotokan sama propolisnya teman saya ternyata beda. Yang punya saya itu putih, yang punya teman saya itu ada emasnya, yaitu Sunpro itu. Terus loh kok beda, saya bilang gitu. Terus saya coba tanya, kamu dulunya beli di mana kayak gitu. Terus dia bilangnya di Solo, dan saudaranya di Solo itu sudah pulang ke Jepara, jadi nggak bisa untuk membantu. Jadi saya disuruh cari sendiri. Saya cari-cari info, saya tanya lagi ke dia itu produknya apa, produknya siapa gitu kan. Terus dia bilang produk NASA. Karena waktu itu saya belum tahu dan belum kenal produk NASA itu apa sih. NASA itu apa sih? Jadi saya iseng-iseng tanya di lapak. Ada beberapa yang komen, ada beberapa juga yang menawarkan produk lain. Jadi memang saya belum menemukan yang tepat. Selang beberapa bulan dari saya cacar masih ada bekasnya, saya masih hitam-hitam di wajah full, itu masih hitam-hitam semua. Ketemulah sama Mbak Iva di Facebook juga. Mbak Iva waktu itu komen di di lapak gitu. Intinya orang itu cari ini usaha sampingan. Terus Mbak Iva menawarkan bisnis NASA. Terus saya, loh ini kok NASA? Saya coba tanya-tanya produknya, ada produk ini enggak Mbak? Ada. Saya tanya-tanya harganya. Oh iya, harganya 120. Berarti kan memang itu yang produk yang saya cari seperti itu. Kemudian Mbak Iva waktu itu kan mencantumkan nomor WA-nya. Kemudian saya chat. Saya kebetulan, loh rumahnya kok deket dari rumah saya. Rumahnya itu Mbak Iva itu 3,5 jam, 30 menit dari rumah saya. Jadi kalau hari Jumat setelah saya pulang latihan dari latihan pramuka itu, saya mampir ke rumahnya Mbak Iva. Padahal waktu itu Mbak Iva hamil besar dan saya sering mengganggu tidur siangnya. Mohon maaf ya Mbak Iva. Saya tanya-tanya, belum join. Saya tanya-tanya produknya, harganya berapa, kemudian kok ada bisnisnya. Ini ada keuntungannya berapa kira-kira, kayak saya tanya seperti itu, sedetail lah.
Terus kemudian saya tidak langsung gabung waktu itu karena apa ya, saya izin join reseller dulu mbak, saya belum punya uang segitu buat daftar kayak gitu, uang saya belum cukup seperti itu. Terus saya ikut posting produk NASA. Saya mulai dari produk yang memang harganya di bawah 100.000, seperti PGN, SKAO, Ersali, seperti itu. Saya posting yang harganya murah-murah dulu. Terus Mbak Iva follow up lagi, gimana Mbak, join member enggak gitu. Kalau kamu beli Sunpro-nya saja harganya 120, tapi kalau kamu join member harganya di bawah 100.000 gitu. Wow, kok bisa kan gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk join member, tapi tidak saat itu juga. Selang 1 minggu saya posting itu, Mbak Eva dulu juga pernah bilang gini, kalau kamu join member keuntungannya itu 20-100%. Masa iya 100% kan gitu. Saya nggak percaya waktu itu memang. Terus saya posting, saya tanya sama Mbak Eva yang jualan produk NASA yang keuntungannya 100% itu yang mana? Terus dikasih tahu NCX. Waktu itu kan NCX harganya 100.000 nggih, HK-nya kan 200. Alhamdulillahnya closingan pertama saya itu NCX sama PGN. Dan saya tanya ke Mbak Eva, kalau saya dapat orderan, kalau saya dapat orderan, saya join member, bisa dapat harga member atau tidak, seperti itu. Terus bilang Mbak Eva, iya langsung dapat harga member mbak, kayak gitu. Terus akhirnya saya pinjam uang sama mbak saya waktu itu buat daftar member sama beli NCX sama pas lagi Ginasa. Terus setelah itu pendaftar, saya semua yang di target itu saya pakai semua, mulai dari Sunpro-nya saya pakai, grease-nya saya pakai, kemudian Greystar-nya juga saya pakai sendiri semua. Memang awal-awal masih ini ya, masih sangat bergantung sama upline, sama Mbak Iva. Kalau apa-apa sedikit tanya, jadi saya itu nggak mandiri sama sekali waktu itu. Saya HP-nya kecil, kalau buka daftar harga, buka PDF itu lama, sering ngeblank HP-nya. Jadi kayak ada tanya harga ini, saya sering tanya sama Mbak Eva, ini harganya berapa ya, konsumennya berapa, daftar harganya member berapa gitu. Jadi sering tanya kayak gitu. Terus pas waktu semangatnya posting, malah ini HP saya mati. Dan banyak yang waktu itu sudah keep, tinggal nunggu waktu COD, itu malah HP saya mati. Dan saya tidak simpan nomor-nomor WA tadi di catat di buku, tidak di HP pun ya itu mati. Karena waktu itu belum kenal sama Google Drive. Kalau sekarang kan kontak sudah bisa diamankan di Google Drive nggih. Waktu itu belum tahu. Jadinya yang keep, yang sudah atur jadwal COD semuanya hilang. Ya sudah. Jadi buat pengalaman dari situ, saya selalu catat ada yang order, namanya siapa, alamatnya mana, kemudian nomor HP-nya itu saya catat sekarang. Memang itu penting untuk kita ya, pembukuan. Itu nggih. Saya sapa-sapa dulu. Mbak Nurjana, stokis NASA, salam kenal nggih dari Topoyo. Mbak Sukaida, Kak Bapak Agus Salim, waalaikumsalam. Siti Mukhalifah NASA, nggih, salam kenal dari Sidoarjo nggih. Dwi Marlinda Wijayanti, nggih. Mbak Solihah Nur Hasanah, semangat pagi juga Mbak. Mbak Jana Nasa dari Batang. Mbak Idyah dari Tangerang. Mbak Wiwin dari Pacitan. Salam kenal semuanya. Kak Dwi Puji Astuti dari Blitar.
Kak Fitri dari Sidoarjo. Salam kenal juga. Mbak Reni, Haryani Putri, Mbak Eka, siapa ini? Mbak Suryanti Nasa, semangat pagi Mbak, salam kenal dari Samarinda. Nggih, salam kenal juga Mbak. Mbak Faiz Sabila, Waalaikumsalam. Dari Sulteng nggih. Mbak Rini Astuti, kenapa Mbak sinyalnya? Mbak Dwi Suryani, semangat pagi nggih. Dari Ungaran. Sinyalnya keluar-keluar ya. Mbak Murni, Supara hadir, salam. Ya, sudah kenal Mbak Murni. Mbak Ati, terima kasih Mbak Ati. Yeah. Jadi bener ya, salah satu tips trik untuk cepat closing itu dengan testimoni sendiri. Jadi waktu itu kan wajah saya parah, hitam-hitamnya itu full, di wajah itu full. Jadi waktu itu saya punya satu foto yang masih tersisa karena memorinya juga itu nggak bisa dipakai waktu itu. Masih ada satu foto yang tersisa yang memang full masih terkena cacar waktu itu. Selang beberapa bulan kemudian setelah join NASA, saya foto lagi dengan wajah yang sudah bersih seperti ini. Dulunya parah, hitam bintik-bintik hitamnya itu parah. Saya foto, saya sandingkan diedit di Canva. Kemudian itu ya, ada tulisannya before after setelah join NASA gitu. Nah, jadi mulai dari situ alhamdulillahnya banyak yang tanya-tanya. Jadi dulu pakai apa? Jadi teman-teman dulu yang latihan bareng sama saya itu, wah kalau lihat dulu itu wajahnya parah sekali. Setelah membaiknya itu kira-kira 6 bulan. 6 bulan itu prosesnya itu memang bertahap sekali, sangat sedikit sekali. Jadi waktu setelah 6 bulan ketemu lagi itu sudah pada tanya sama saya, pakai produk apa kok bisa hilang hitam-hitamnya, bekasnya seperti itu. Kan banyak ya, kalau cacar itu kebanyakan ada yang kayak bekas gitu kan. Nah, itu alhamdulillah bekasnya itu juga ikut membaik seperti kulit warnanya, tidak hitam ataupun warna tidak sama dengan warna kulit yang lainnya. Itu alhamdulillah warnanya sama semua di wajah itu. Jadi teman-teman pada tanya, pakai apa sih? Nah, mulai dari situ saya memberanikan diri untuk prospek itu secara offline. Jadi awalnya saya itu memang menyadari kekurangan saya yang ilmu komunikasinya itu kurang baik, jadi membatasi diri saya untuk tidak berani memprospek secara offline. Jadi mulai dari saya posting foto itu, saya mulai berani untuk prospek secara offline. Jadi teman-teman yang tanya, pakai produk apa kok bisa seperti itu, sabunnya apa sih, krimnya apa, kan seperti itu. Pada tanya seperti itu. Jadi mulai dari situ saya berani untuk saya pakai ini. Jadi memang real saya itu kalau kemana-mana ya bawa produk itu. Saya bawa Sunpro yang pertama, COBL, terus sama bedak tabur. Itu saja yang saya pakai. Waktu itu belum saya pakai krim. Karena saya pakai krim itu masih perih rasanya.
Jadi saya cuma cuci muka pakai bedak tabur gitu saja. Itu sudah ini meminimalisir rasa perihnya lama-lama. Terus banyak yang tanya pakai produk apa, saya perlihatkan produknya, saya pakai produk ini, alhamdulillah hasilnya bagus, saya bilang seperti itu. Dari situ banyak yang tanya, kamu dulu pakai ini bisa untuk obat ini juga enggak? Sunpro contohnya, bisa untuk sakit gigi juga enggak? Bisa untuk luka enggak? Bisa untuk ini enggak? Semuanya pada tanya gitu, terutama untuk jerawat. Nah itu bisa banget karena cacat saja cepat kering apalagi jerawat. Nah saya gitu, dan alhamdulillah dari situ closingannya semakin hari semakin tambah. Jadi saya mulai dari situ makin pede untuk pakai produk NASA. Jadi memang menurut saya trik yang paling utama untuk banjir orderan itu kita harus jadi pemakai. Kalau kita jadi pemakai kan kita tahu prosesnya itu berapa lama untuk hasilnya, kemudian efeknya, kemungkinan kalau kita pakai produk ini tuh nantinya kayak gimana, terus hasilnya itu berapa lama dengan tahapannya seperti apa. Jadi kita tahu memang benar-benar produk ini tuh bagus seperti itu. Jadi yang tanya itu lebih yakin dan lebih oh iya dia aja pakai kok. Nah kan seperti itu. Contohnya saja selain Sunpro ya, kalau Sunpro itu memang saya harus sedia di rumah. Itu mulai dari bapak saya, ibu saya, mbak saya, kakak saya, tetangga saya. Kalau ada yang sakit gigi misal atau apa itu sering ke rumah. Minta ini obat sakit gigi ya bilangnya gitu. Terus alhamdulillah pakai Sunpro itu ditetesi di kapas gitu. Terus ditaruh di gigi yang bolong yang sakit itu. Alhamdulillahnya itu sembuh. Nah gitu. Jadi tetangga itu pada suka dan kalau pada sakit gigi itu pada ke rumah minta obat sakit gigi. Nah seperti itu. Terus saya pernah ini juga nge-share video itu tentang NCX. Jadi dulu sebelum saya punya suami sudah disarankan pakai NCX dulu. Karena waktu SMA, waktu saya sekolah itu sudah punya keluhan keputihan. Tapi kalau tidak begitu aktivitasnya tidak begitu berat itu tidak keluar gitu. Jadi semasa waktu sekolah saja itu parah, dan setelah selesai itu alhamdulillah sudah tidak, dan mendekati ini hamil itu katanya sih hormon gitu kan, keputihan luar biasa itu saya. Terus setelah melahirkan pada disarankan coba deh pakai NCX gitu, pada bilang gitu. Nanti lah hasilnya wow gitu, bilangnya pada gitu. Terus saya coba untuk pakai NCX yang pertama setelah melahirkan 2 bulan setengah dari melahirkan saya pakai NCX. Terus benar memang waktu itu prosesnya kotoran yang keluar itu memang sangat banyak sekali. Saya tanya-tanya sama downline sama upline yang sudah pernah pakai ini NCX, efeknya itu seperti apa sih gitu. Rata-rata pemakaian untuk bersihnya itu kira-kira 1 bulan itu sudah bersih. Saya itu hampir 2 bulan itu keputihannya itu masih, dan sangat sangat banyak sekali. Jadi saya langsung lanjut terus pakai sampai habis 1 itu baru bersih, benar-benar bersih. Jadi saya tahu ini prosesnya, oh ternyata masing-masing orang itu beda. Karena saya tanya sama customer saya yang pertama, itu 1 minggu udah bersih mbak, udah membaik, saya pakainya sekarang 1 hari sekali, 2 hari sekali, seperti itu sama customer yang pertama. Sama yang kedua 2 minggu, 1 bulan gitu. Paling jawabannya paling lama itu 1 bulan, dan saya rasakan sendiri tuh bisa lebih dari 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan. Nah itu. Terus setelah itu saya habis 1, saya buka lagi 1, tapi sudah keadaan bersih, jadi saya pakainya tinggal jarang-jarang. Jadi kalau ada yang ke rumah tetangga saya itu misal tanya obat keputihan atau apa, itu memang langsung tak sarankan pakai NCX karena saya sendiri sudah mengalami itu gitu kan. Memang saya kasih tahu kalau mereka tanya
baru tanya-tanya saja, belum membayar, ini saya kasih tahu seperti ini saja. Tapi kalau untuk cara pakainya memang kalau memang belum deal bayar, saya tidak kasih tahu cara pakainya. Itu tips trik dari saya. Kalau belum bayar itu jangan dikasih cara pakainya, karena kebanyakan orang itu tanya cara pakai yang benar ke distributor, terus nanti belinya itu ke tanya yang harganya lebih murah, tidak harga konsumen. Nah, itu saya pernah menemukan itu. Jadi saya buat pelajaran itu, kalau sudah bayar deal baru saya kasih cara pakainya. Terus ada yang tanya tetangga saya, waktu itu sudah berobat ke dokter, itu sampai dikasih pil banyak, terus nggak ada efeknya sama sekali. Jadi saya sarankan pakai NCX. Saya kasih tahu, nanti prosesnya beda-beda mbak, ada yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan baru bersih, saya bilang gitu. Dan alhamdulillahnya tidak ada 2 bulan itu sudah bersih. Jadi cerita ke tetangga-tetangga, aku kena keputihan kemarin, terus dikasih ini sama Yeni. Nah, akhirnya tetangga tahu, jadinya banyak yang kenal. Karena awalnya memang saya membangun bisnis NASA ini ya di Facebook. Jadi tetangga itu nggak ada yang tahu kalau saya itu jualan. Ya memang saya bangunnya di Facebook itu tadi. Saya untuk prospek secara offline tuh memang belum berani gitu loh. Jadinya saya posting apa saja itu di Facebook sampai tetangga itu nggak ada yang tahu. Nah, baru ketika teman-teman saya, tetangga saya tahu itu hasil testimoni saya sendiri, itu baru mereka pada tanya ke saya, dan saya baru berani untuk prospek secara offline waktu itu. Gitu, teman-teman. Kalau teman-teman bagaimana? Pastinya sudah jadi pemakai semua, 100% pemakai. Saya sapa-sapa lagi. Mbak Maisha, semangat pagi Mbak. Yes. Mbak Nunung, Tangerang hadir, salam kenal Mbak. Mbak Kusmiati, dari Pati. Mbak Ati, sinyal di sini lancar jaya, alhamdulillah Mbak ini. Tina Ketapang hadir, salam kenal Mbak Tina. Mbak Wanda, Mbak Ita Belisa, semangat pagi Mbak. Mbak Nurlela Nasa, Malaysia, salam kenal Mbak. Mbak Siti Komsatun, Sunpro favorit luar biasa. Saya juga sampai saat ini setiap hari konsumsi Sunpro. Iya, benar, saya juga konsumsi Mbak sampai saat ini, karena karena faktor cuaca juga, karena aktivitas juga, jadi sering capek, sering lelah. Jadi saya itu konsumsi Sunpro juga setiap hari sebelum tidur, bangun tidur itu juga saya konsumsi. Besti NCX luar biasa, ya. NCX memang luar biasa, saya juga merasakan manfaatnya. Dulu keputihan luar biasa, sekarang alhamdulillah sudah terbebas dari iya sama Mbak, memang NCX itu luar biasa. Ya banyak yang pemakai NCX juga Sunpro ini. Sinyalnya muter-muter. Mbak Murni, saya juga jatuh cinta sama NASA gara-gara NCX ya. Ini produk yang pertama dikenal ya. Kalau saya memang produk yang pertama itu Sunpro itu. Kalau sekarang jatuh cintanya ya Sunpro, ya semuanya juga. Mbak Indah, aku jatuh cinta sama NCX Mbak. Ya, alhamdulillah ya, promilnya berhasil sama NCX. Mbak Yudarini, semangat pagi, Sidoarjo hadir, salam kenal salam kenal juga. Ya, untuk selain kita jadi pemakai, untuk bisa banjir orderan itu tadi, saya perbanyak reseller. Nah, karena reseller itu kalau saya pendaftaran itu gratis, jadi tidak ada biaya pendaftaran.
Kalau reseller saya kasih diskon 10%. Kalau yang baru-baru gitu saya minimal pertama itu belanja 3 produk saya kasih diskon 10%. Nanti selanjutnya dapat diskon 10%. Seperti itu. Saya tidak pelit sama reseller karena nantinya reseller itu saya targetkan untuk jadi member. Nah, kebanyakan dari yang saya itu ini awalnya kan saya belum tahu nggih, belum apa ya, belum bisa cara prospek untuk mengajak atau merekrut jadi member. Jadi kan saya itu perbanyak reseller saja. Saya perbanyak reseller, saya mudahkan untuk mereka gabungnya. Saya buatkan grup sendiri, grup reseller. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam saya kirimkan gambar sama keterangan untuk diposting. Jadi ini ada grup tersendiri, reseller sendiri, member sendiri. Karena waktu itu saya belum punya member, saya maksimalkan di reseller. Reseller saya perbanyak karena kalau kita posting PGN misal, saya posting PGN, saya punya reseller 5, posting PGN semua. Kan ada kemungkinan closingnya PGN kan lebih dari 1. Nah, kan seperti itu kan kita punya reseller. Untuk apa ya, poinnya kan juga masuknya kan ke kita gitu. Terus memudahkan mereka untuk join member, saya arahkan ke arisan. Jadi saya buat arisan, sistem arisan. Arisan itu gini, 20.000 per minggu selama 10 minggu, kan 200.000. Itu untuk daftar member. Awalnya saya buat seperti itu, kloter pertama. Jadi waktu itu saya buat arisan itu bulan Desember waktu itu. Desember, Januari, Februari kan baru selesai. Jadi saya baru buat kloter lagi, kan lama. Terus akhirnya, kok lama ya? Akhirnya saya kalau sudah penuh 10, saya buka kloter selanjutnya lagi. Jadi saya di sini tidak sendirian kan. Yang kedua, kalau kloter pertama kan masih saya semua. Itu member-member saya semua nantinya. Yang kedua, kan sudah dapat member 10 tadi. Yang dari arisan pertama. Yang kedua sudah saya gabungkan dari teman-teman saya yang member yang baru tadi. Ayo buka arisan, kita joinkan bareng kan gitu. Untuk biar penuh cepat penuhnya seperti itu. Itu memudahkan mereka untuk join member. Jadi tidak berat untuk langsung 200.000. Terus saya kenakan biaya admin. Karena apa ya? Ya carinya yang amanah yang pertama. Kalau memang dari awal itu pembayarannya agak apa ya, telat misal atau bolong-bolong, itu tidak ikut undian. Jadi yang bayarnya rapi, yang bayarnya sebelum jamnya itu baru ikut undian. Seperti itu saya. Itu yang arisan, saya buat arisan untuk memudahkan mereka join member. Tambah ke sini, tambah banyak yang minta produk tidak member. Jadi para distributor member-member saya itu, downline saya, itu juga boleh ikut arisan untuk stok produk di rumah. Kan dapatnya 200.000, nanti diminta produk semua senilai 200.000 atau lebih. Jadi mereka bisa stok produk di rumah seperti itu. Karena stok produk kan doa ya, cepat closing. Seperti itu. Teman-teman sudah pada stok produk semua ya pastinya. Kalau saya ini di etalase. Karena memang jarak saya dengan stokis waktu itu kan setengah jam. Kalau saya dapat orderan PGN 1, ya saya ambilnya 1 saja karena belum ada model. Dari situ keuntungannya saya simpan, belum saya pakai sendiri, memang saya simpan untuk stok produk. Waktu itu ya memang saya menyediakan untuk reseller karena punyanya saya reseller. Lama-lama member. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Bisa stok produk untuk nambah semangat posting. Kan produknya ready mbak, ready, bisa langsung COD, bisa langsung ambil ke rumah. Nah gitu. Jadi yang beli itu nggak nunggu PO berapa hari, 1 minggu, 2 minggu kan. Apa ya, nanti lari ke yang lain. Seperti itu. Jadi stok produk itu bagus banget. Kak Yudari Ninasa, semangat pagi, Sidoarjo hadir, salam kenal mbak, salam kenal juga Mbak Umi Aliyah. Waalaikumsalam. Taiwan hadir, salam kenal mbak.
Mbak Bintang NASA, Mbak Ahmad Faizun. Semangat pagi Mbak Kudus hadir nggih, salam kenal. Tini, semangat pagi Kulon Progo hadir nggih, salam kenal juga. Yang kedua, menurut saya itu manut upline, karena memang upline yang mengenalkan kita dengan bisnis NASA, mengenalkan kita dengan semuanya, dengan produknya, cara menjalankannya, membimbing kita, mensupport kita. Jadi memang upline itu kan sudah tahu jalannya, kita tinggal mengikuti mengikuti jalannya yang dikasih sama upline. Nah itu, karena waktu awal juga gitu, saya sering tanya sama Mbak Iva, itu upline saya, Mbak, saya dapat orderan saja itu saya tanya, saya dapat orderan, saya COD, saya itu saya kabari terus gitu, Mbak saya ini gitu. Ya mohon maaf Mbak Iva, waktu itu saya merepotkan sekali. Banyak tanyanya. Memang kalau kita nggak tahu, ya gimana, kita harus tanya gitu loh. Kalau kita nggak tahu, kita diam, ya sudah, selesai kan, seperti itu. Mbak Melani, saya join member juga ikut arisan di Mbak Yeni, mudah-mudahan diringankan buat kita. Iya, ini Mbak Melani ya, downline dari Mbak Indah. Iya. Selanjutnya, rajin belajar, ikuti HS dan ikuti pendidikan. Yang pertama, rajin belajar. Karena yang namanya sukses itu butuh ilmu, tidak instan, tidak cuma-cuma. Jadi kita harus banyak ilmunya. Ada ilmunya untuk mendapatkan itu semua. Saya dulunya kan nggak tahu ya, apakah ada grup atau ada ada grup untuk tanya-tanya atau gimana ya. Saya taunya sama Iva gitu. Terus setelah dari home sharing dari rumahnya Bu Komandan Bella Rustini, waktu itu HS-nya dikasih materi marketing plan. Saya orang baru, dikasih tahu marketing plan, ya saya hanya mencatat saja. Saya mencatat saja apa yang dikasih tahu, yang diinfokan, yang ya saya catat saja. Sampai rumah saya cari lagi infonya biar saya benar-benar paham, karena saya ikut HS saja itu menurut saya kurang, karena saya sendiri kalau dapat materi dari satu itu gini, kurang paham, jadi harus banyak cari untuk materi untuk lebih dalamnya. Sewaktu itu saya cari di YouTube, karena saya ketik saja marketing plan NASA, jadi gitu. Terus saya lihat, saya tonton, saya potong-potong, terus kemudian jadi begini maksudnya, jadi gitu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya ketika Bu Komandan Bu Bella Rustini menyampaikan materi lagi, saya sudah ada sudah ada tabungan, jadi gitu, jadi saya sudah punya bekal untuk nanti menerima materinya ini, jadi gitu. Saya sudah belajar dulu dari rumah, biar nanti kalau materi ini itu juga bisa, seperti itu. Saya carinya itu di YouTube, karena menurut saya yang paling mudah untuk cari materi. NASA kan banyak sekarang yang upload ada videonya Pak Adi Nugroho juga kan. Ya kita bisa belajar itu dari seri pertama sampai sudah 22 lebih kan, mulai dari Tupo itu muda, marketing plan dan semuanya. Jadi saya sering sampai sekarang juga, karena HS kan memang belum diadakan, home sharing kan belum diadakan, jadi materinya online, di grup NDO, di grup digital, di grup NJBS sendiri. Jadi kalau ada yang menyampaikan materi ini, saya cari lagi biar saya lebih paham, seperti itu. Jadi saya untuk nonton videonya Pak Ardi itu juga sering, nggak cuma satu kali ditontonnya. Jadi saya nonton sekali, saya catat, saya tonton lagi biar saya memang benar-benar paham untuk saya praktekkan dan juga saya bagikan ke downline saya, seperti itu. Jadi tidak hanya untuk diri saya sendiri nantinya, tapi untuk downline saya juga, seperti itu. Ikuti HS, nanti sebentar lagi sudah semoga sudah membaik, sudah boleh HS lagi. Dan pendidikan, kalau di HS itu kan senang ketemu sama teman-teman banyak, ngecas semangat, ngecas ilmu, jadi benar-benar dengar motivasinya teman-teman yang lain, atau dengar
impian-impiannya teman-teman itu membangun semangat kita untuk oh ayo kita kejar itu, nah, seperti itu. Jadi memang sering kumpul-kumpul, sering home sharing seperti itu, jadi semangat kita itu tetap ayo semangat, enggak kalau sudah sendiri ya enggak semangat, nanti pulang enggak semangat, kan enggak seru. Ikuti pendidikan, yaitu sukses itu ada ilmunya, enggak ada sukses yang tiba-tiba, semua itu prosesnya memang dari nol, tidak ada yang dari 99 satu langkah terus sukses, tidak ada. Memang semuanya harus kita kita tempuh mulai dari nol. Kalau mau sukses ya kita butuh ilmunya, tidak hanya kita korbankan hanya waktu saja, uang, tenaga juga kita harus kita dapatkan untuk mendapatkan sukses. Mbak Diana Olsop Singapura hadir, semangat ya, salam kenal Mbak dari Singapura ya. Mbak Kurnia Hayati, semangat pagi kakak, siap ikut belajar guys, siap. Mbak Ani Rahayu, semangat pagi, siap belajar kak, guys, siap belajar juga. Kita belajar bareng-bareng guys di sini. Lanjut lagi, selain itu tadi tips selanjutnya itu rajin posting. Saya dulu sebelum mengikuti KDI, saya hanya fokus di memaksimalkan di WA sama Facebook. Facebook pun itu saya belum tahu, belum kenal, dan belum tahu caranya make halaman. Jadi saya full hanya di Facebook, di dinding kayak update status biasa seperti itu saya. Terus kalau sekarang kan sudah ini ya, kalau pakai fanpage halaman itu kan lebih mudah, dan menurut saya itu closingnya lebih cepat karena jangkauannya juga luas. Kalau posting itu memang saya jadwalkan, misalkan pagi, siang, sore, dan malam. Dan postingannya itu tidak hanya gambar-gambar dari Google saja, tapi juga testimoni asli, misalkan testimoni dari diri kita sendiri atau dari teman kita, atau kita ambil yang memang itu real testimoni. Jadi di dinding saya itu tidak hanya posting gambar saja, tapi ada orderan, ada yang keep lewat WA kayak gitu, saya screenshot, saya posting. Nanti kalau ada barangnya mau COD, saya foto lagi, saya posting. Pas COD saya foto lagi gitu. Jadi memang satu orderan itu bisa untuk beberapa kali posting, dan itu kan emang real gitu loh. Orang-orang jadi percaya, oh orang ini memang jualan, benar-benar jualan produk, tidak hanya jualan gambar, kan seperti itu. Jadi memang real. Nah itu yang kebanyakan postingannya hanya gambar keterangan itu menurut saya tidak menarik. Jadi memang kalau closing ada chat atau pas COD, pas dapat produknya mau COD, itu foto dulu. Nah itu branding juga, jadi biar orang itu nggak monoton kalau lihat dinding kita, itu lebih meyakinkan, oh orang ini benar-benar jualan, seperti itu. Terus Mbak Dia, semangat pagi Mbak, maaf lambat nggih, enggak apa-apa, nanti bisa diputar ulang nggih. Mas Joko, semangat pagi Kak, siap nyimak nggih. Linda Nasa, semangat pagi Mbak, salam kenal dari Samarinda nggih. Salam kenal juga. Pak Hendrik Susanto, Ardinasa, Karanganyar nggih, salam kenal. KC Nasa, aku hadir mantap dari Singapura, semangat pagi dan salam kenal. Nggih, salam kenal. Fatihah, semangat pagi Mbak, salam kenal Malaysia hadir nggih, salam kenal. Mbak siapa nggih ini? Wardinasa. Nggih. Itu. Terus selanjutnya
apa ya, impian kita harus punya impian. Kita kalau kita mau menjalankan bisnis nggak punya impian, nggak punya target, kan jalannya ya gitu-gitu aja, karena kita nggak punya impian, nggak punya target. Kalau kita punya impian, kita punya target, jalannya kita akan jelas arahnya mau kemana. Menurut saya impian itu seperti niat, diletakkan paling awal namun mempengaruhi hasil akhir. Jadi niat itu penting. Seringkali kita kalau naik turun, niat ini hasilnya juga naik turun. Awalnya mungkin semangat, terus tengah-tengah jalannya mulai kendor, akhirnya tidak sampai impian. Nah itu. Jadi kalau kita semakin besar impian kita, semakin besar mempengaruhi usaha kita. Dan kalau kita hari ini masih masih malas-malesan, masih kurang semangat, berarti impian kita kurang besar, kurang menggerakkan hati kita untuk ke sana, seperti itu. Ahmad Yudhistira hadir. Dwi Marlinda Wijayanti, salam kenal dari Kota Klaten. Nggih, salam kenal juga, Kak. Selanjutnya terakhir itu marketing langit, ya. Selain sholat 5 waktu tepat waktu, sholat sunnah, yang saya garis bawahi di sini tuh 3S, sabar, syukur, dan sedekah. Jadi kalau kita sudah menjalankan semuanya, kita sudah punya impian, kita sudah memulainya dengan niat, kita sudah berusaha, tapi kok hati kita nggak ada sabarnya, nggak bersyukur, nggak sedekah, itu mempengaruhinya. Jadi yang menurut saya yang paling memudahkan jalan kita yaitu yang pertama sabar. Karena apa yang kita kerjakan hari ini belum tentu kita dapatkan hasilnya hari ini juga. Apa yang kita tanam hari ini belum tentu kita panennya hari ini juga. Kita posting hari ini, jam ini, detik ini, belum tentu kita bisa closing hari ini juga, bisa di kemudian hari. Jadi memang kita harus sabar. Semua itu ada prosesnya. Kalau saya sering bilang sama downline saya itu, do it with love, lakukan dengan cinta. Kalau kita sudah melakukannya dengan cinta, kita akan namanya cinta, kita melakukannya akan mudah, senang. Jadi tidak ada yang namanya beban, berat, terus males-malesan. Nah, namanya juga cinta, kita akan selalu semangat untuk menjalankannya. Seperti itu. Syukur. Apapun yang kita dapatkan hari ini, postingnya 1 kali, closingnya 10 produk, besoknya postingnya 10 postingan, closingnya 1 produk. Nah, disyukuri, alhamdulillah, hari kemarin saya sudah closing banyak, hari ini lebih banyak lagi, bismillah. Meskipun hari itu closingnya cuma 1, seperti itu. Kalau kita punya ini masih iri atau ngeluh, kok gini ya, kok wes posting gak closing ya, itu nanti juga bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk closing itu sulit. Jadi kita harus menerapkan di alam bawah sadar kita kalau closing itu mudah, tutupan itu mudah, menjalankan bisnis ini menyenangkan, bahagia. Nah, jadi seperti itu. Jadi mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk tetap positif, tetap berada di zona yang positif, tidak yang sedikit-sedikit negatif. Ada yang baru tanya produknya, tanya harganya, nggak jadi beli, kita down. Jangan, baperan itu namanya. Nah, gitu. Jadi kita harus tetap berada di zona yang selalu positive thinking, seperti itu. Yang terakhir sedekah. Sebesar apapun usaha kita, sekecil apapun usaha kita, kalau kita selalu sedekah itu akan memperlancar, menjadikannya lebih barokah untuk kita, untuk yang kita jalankan. Itu menurut saya pengalaman dari yang saya alami, seperti itu. Jadi memang kalau
kitanya udah nggak sabaran, kita nggak jarang bersyukurnya, kemudian kita jarang sedekahnya, entah kenapa jalannya itu susah. Tapi kalau kita sedekah, sabar, syukur, jalannya itu akan dimudahkan. Itu menurut saya, teman-teman. Kak Afif Nasa, semangat pagi. Yes. Mbak Dwi Marlinda, Mbak, bagaimana cara mengatasi ketika hati down? Kadang suasana hati mempengaruhi segala termasuk bisnis. Ya, itu tadi Mbak. Memang yang namanya semangat itu kadang naik turun. Tapi yang namanya kita harus tetap bisa menjaga tetap berada di posisi yang semangat. Kalau saya sendiri nih Mbak, kalau saya sedang down, kalau saya sudah bahasanya udah nggak tahu harus apa dilakukan, saya buka buku kerja. Ada impian yang saya tuliskan di sana, ada beberapa impian yang saya tempelkan di kamar saya, di lemari saya, di pintu saya. Saya lihat itu tadi Mbak, saya punya impian yang harus saya wujudkan. Jadi enek saya nggak semangat, saya nggak kejar itu tadi, saya nggak bisa mendapatkan impian saya. Jadi memang perlu kalau saya itu ketika down, saya harus melihat impian saya harus perbaiki niat saya, harus memperkuat impian saya. Kalau kitanya nggak yakin dengan diri kita untuk bisa mendapatkan itu semua, ya gimana? Wong diri sendiri saja tidak yakin kan. Kita harus yakin, kita harus mantap, kita harus positif, kita bisa, seperti itu. Kalau hati down, coba lihat impiannya, target terdekatnya. Saya sering buat target terdekat dan target jangka panjang. Target terdekat misal, kalau omset, kalau ini untuk penjualan misalnya, mohon maaf, kalau penjualan saya tembus 1 juta, saya mau pakai produk cleanser CFC. Kalau saya penjualan saya bisa sampai 2 juta, saya mau pakai produk ini. Nah, saya semangati diri saya sendiri seperti itu Mbak. Jadi saya ada target untuk ke sana. Kalau saya bulan ini bisa closing member 10, saya kasih hadiah untuk diri saya sendiri. Contoh saja etalase yang di belakang saya. Waktu itu saya masih di distributor. Saya target 1 bulan itu bisa mengumpulkan keuntungan atau labanya itu 1 juta. Kalau saya dapat 1 juta, saya mau belikan etalase. Saya target bulan Juli. Bulan Agustus targetnya kurang. Waktu itu baru 900. Agustus, September, berarti saya kan kerjanya harus lebih keras lagi dari yang kemarin. Alhamdulillahnya tembus 1 juta lebih. Nah, ketika sudah 1 juta lebih itu, saya belikan etalase, sisanya saya belikan produk untuk stok produk di rumah, gitu Mbak. Untuk itu kalau saya ya, untuk membangunkan semangat saya kasih hadiah. Untuk reseller juga gitu, biar mereka sering posting atau semangat posting, saya kasih reward untuk reseller, untuk member. Siapa yang closingannya paling banyak, kalau reseller ya, jumlah bukan produknya tapi belanjanya paling banyak, itu saya kasih reward, saya kasih free produk. Nah gitu. Untuk member juga gitu, yang belanjanya atau yang poinnya paling tinggi itu saya kasih free produk. Nah gitu, biar mereka tambah semangat terus untuk ngomset. Nah gitu Mbak, kalau dari saya nggih. Nggih, aku setuju dengan 3S-nya Kak, nggih. Kalina, Assalamualaikum, maaf telat Mbak, saya putar ulang, salam kenal dari Malang, nggih.
Salam kenal juga Mbak. Mbak Salasa, salam kenal nggih. Sudah kenal Mbak Salasa. Wati Nasa, assalamualaikum hadir Kak nggih. Nah itu dari saya. Ada yang mau tanya lagi? Monggo. Itu apa ya? Perjalanan saya di NASA dan juga menurut saya yang membuat percepat untuk kita bisa closing tips trik order banjir orderan. Sri Gawati Sidoarjo, salam kenal Mbak, maaf telat nggih, enggak apa-apa Mbak, nanti bisa diputar kembali nggih. Nah itu ada yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada nanti kita bisa japri atau inbox ya, yang mau tanya-tanya boleh. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Iva, upline tercinta saya yang sudah mengenalkan saya dengan Bis NASA. Terima kasih Bu Komandan Bu Bella Rustini yang sudah mensupport membimbing saya. Terima kasih juga pada Ayah Munir, guru-guru besar semuanya yang sudah memberikan ilmunya, sudah memberikan waktunya untuk saya ikut belajar di sini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.